Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Rifani Makfirah dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, dan ada pun teman saya Nurul Pratiwi sebagai pematerinya. Tujuan kita kali ini ialah melakukan penyuluhan mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Nurul Pratiwi untuk memaparkan materinya. Baiklah, jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu gizi seimbang untuk ibu hamil. Adapun hal yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan gizi. Gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan dengan gizi seimbang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga, protein sebagai sumber zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Adapun tujuan dari gizi pada ibu hamil yaitu cukup kalori, protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasenta. Yang kedua, makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh, bukan lemak. Yang ketiga, cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat baku selama hamil. Yang keempat, perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi kelak. Yang kelima, perawatan gizi dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan atau diabetes kehamilan. Tujuan tambahannya yaitu mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makanan yang baik untuk dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup. Selanjutnya yaitu terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada peserta yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, apakah ada yang telah mengetahui apa sajakah kebutuhan nutrisi pada ibu hamil? Tidak tahu. Mungkin langsung saja, yaitu yang pertama ada nutrisi yang diperlukan, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat dan lemak sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari serealia dan umbi-umbian. Yang kedua ada protein. Protein sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh ibu hamil memerlukan tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janinnya optimal. Protein dapat Anda dapatkan dengan mengkonsumsi tahu, tempe, daging, ayam, ikan, susu, dan telur. Sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu mineral. Sebagai zat pengatur dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat ada vitamin B kompleks yang berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Yang kelima yaitu ada vitamin D, berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang pada bayi.
Sumbernya terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan susu. Yang keenam ada vitamin E yang berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat. Makanlah lembaga biji-bijian terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau. Yang ketujuh ada asam folat yang berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah. Banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau, hijau gelap seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Pada buah-buahan asam folat terdapat dalam jeruk, pisang, wortel, dan tomat. Yang kedelapan ada zat besi yang dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia. Banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, daging, dan hati. Yang kesembilan ada kalsium, diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis. Jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak tercukupi, maka kekurangan kalsium akan diambil dari tulang ibu. Sumber kalsium yang lain adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Saat ini kalsium paling baik diperoleh dari susu serta produk olahannya. Susu juga mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Selanjutnya yaitu pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan. Pengaruh gizi terhadap proses kehamilan dapat memengaruhi status gizi sebelum dan selama kehamilan. Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil, akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengaruhnya terhadap ibu. Terhadap ibu, gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan komplikasi pada ibu. Antara lain anemia, perdarahan, dan berat badan ibu tidak bertambah secara normal, serta tekanan penyakit infeksi. Yang kedua, pengaruhnya terhadap persalinan. Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya atau prematur, perdarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Pengaruhnya terhadap janin. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat memengaruhi pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum atau mati dalam kandungan, dan lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Pratiwi. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab kepada semua peserta. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik, saya persilahkan kepada Saudari Rini untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Gurnatitori. Langsung saja pertanyaan saya adalah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil yang vegetarian? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rini. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil yang vegetarian? Perlu diketahui jika vegetarian itu hanya mengikuti tren saja. Saran saya sebaiknya jangan terlalu murni vegetarian. Ibu hamil tetap perlu mengonsumsi makanan hewani seperti susu dan telur untuk membantu memaksimalkan kebutuhan protein serta vitamin B12 untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak.
Sedangkan vitamin B12 terdapat di sumber makanan hewani. Tapi kalau kondisi vegetarian karena kepercayaan yang dianut atau sudah menjadi pilihan hidup, maka sumber untuk vitamin B12 itu bisa diambil dari mengonsumsi suplemen. Untuk hal ini sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter bagaimana cara penggunaan suplemennya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pemateri. Saya persilahkan, bagaimana dengan saudari ini? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan dari peserta lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Saya persilahkan kepada saudari Makfira untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Makfira Samsuh. Pertanyaan saya, apa saja bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil? Terima kasih. Saya mempersilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Makfira. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa saja bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Jadi yang pertama itu kita harus menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, kita harus menghindari daging atau telur atau ikan yang kurang matang karena mengandung bahan yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, kita harus membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, kita harus membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik, cake. Yang kelima, kita harus membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, kol, ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Yang keenam, kita harus membatasi mengkonsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pemateri. Kepada saudari Makfira, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, terima kasih. Dari peserta lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, saya persilahkan kepada saudari Muslinda untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muslinda. Pertanyaan saya, apa saja contoh makanan yang terdiri dari kandungan zat yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil? Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Muslinda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apa saja contoh makanan yang mengandung zat yang baik untuk ibu hamil. Jadi yang pertama itu karbohidrat. Dapat kita jumpai pada makanan yang mengandung tepung-tepungan, misalnya seperti nasi, pasta, roti. Yang kedua yaitu protein. Dapat kita jumpai pada daging, telur, tahu, susu, dan makanan laut termasuk ikan, kepiting, atau kerang, dan kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu zat besi. Anda bisa memenuhi asupan dengan mengonsumsi daging tanpa lemak, ikan, tahu, sayuran berwarna hijau, telur, dan kacang-kacangan, termasuk kacang merah. Selanjutnya yaitu asam folat. Sumber asam folat adalah sayuran yang berwarna hijau seperti brokoli, daun bayam, kacang-kacangan, alpukat, dan pepaya. Selanjutnya serat dan vitamin. Dapat Anda jumpai pada buah-buahan yang baik dikonsumsi saat hamil. Di antaranya adalah buah pir, apel, mangga, melon, dan jeruk. Selanjutnya lemak.
pilihan sumber lemak nabati yang sehat seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan alpukat. Selanjutnya yaitu kalsium. Mengonsumsi 3 gelas susu atau susu kedelai setiap harinya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada ibu hamil. Misalnya dengan mengonsumsi susu kedelai ataupun keju, keju yang rendah lemak atau yogurt. Karena yogurt itu sama saja setara dengan segelas susu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pemateri. Kepada Saudari Muslinda, apakah sudah jelas atau masih ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, karena waktu sudah tidak memungkinkan, saya langsung saja. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah gizi seimbang ibu hamil adalah makanan yang mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur dalam susunan yang seimbang dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan dengan gizi seimbang ibu hamil dengan jumlah yang sesuai dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Makanan dengan gizi ibu hamil juga dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak sebagai zat tenaga, protein sebagai zat pembangun, serta vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Kebutuhan nutrien akan meningkat selama hamil, namun tidak semua kebutuhan nutrien meningkat secara proporsional. Jadi kepada ibu hamil, pada saat hamil, makanan yang kita perlukan itu 2 kali lipat dari makanan yang biasa kita konsumsi. Tetapi jangan juga berlebihan, karena tidak baik juga untuk kesehatan tubuh kita. Karena dapat meningkatkan berat badan dan yang begitu signifikan. Serta pada saat hamil kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Misalnya makan dengan tidak teratur ataupun makan sembarangan, karena di dalam tubuh kita memiliki janin yang harus dipenuhi kebutuhan gizinya. Selain kebutuhan janin, kebutuhan ibu juga harus dipenuhi. Makanan dengan gizi seimbang seperti yang kita ketahui, pentingnya peran makanan pada saat hamil akan mempengaruhi tubuh kita dan juga sebagai zat tenaga pada ibu hamil. Jadi, ibu sebaiknya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, itulah tadi penyuluhan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.